Halo Degabuter, selamat datang kembali di alur cerita anime Death Parade Part 2. Anime ini menceritakan tentang dua orang yang dikirim ke suatu tempat bernama Queen Dekim untuk melakukan permainan acak dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Di video sebelumnya, kita telah dijelaskan tentang konsep dari dunia ini berupa surga adalah reinkarnasi dan neraka adalah alam kehampaan, serta tokoh-tokoh utama dalam cerita. Maka di part 2 kali ini, cerita diawali dengan memperlihatkan tiga orang anak yang berpisah. Kemudian kita juga diperlihatkan pada seorang pemuda yang dibangunkan oleh Dekim. Tepat di bangku pelanggan, terlihat seorang wanita. Setelah duduk, si wanita menyapa pria tersebut. Terlihat sang pria terpana pada kecantikan si wanita. Sebelum itu, Dekim yang kini ditemani oleh Ana bertanya, apakah mereka mengingat kenapa berada di tempat ini. Sang pria hanya ingat ketika naik bus sepulang sekolah, sedangkan si wanita tidak mengingat apapun. Setelahnya, Dekim menjelaskan peraturan. Pertama, Dekim tidak bisa mengatakan di mana tempat ini berada. Kedua, mereka berdua akan segera memainkan permainan. Ketiga, permainan yang mereka mainkan ditentukan oleh roulette. Keempat, nyawa mereka dipertaruhkan dalam permainan ini. Kelima, mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai permainan berakhir. Seperti manusia sebelumnya, mereka mengitari area sekitar untuk mencari jalan keluar. Tepat ketika itu, si wanita memberitahu bahwa ia tidak mengingat apapun, bahkan namanya sendiri. Sedangkan si pemuda bernama Miura Shigeru. Setelah dijelaskan Dekim bahwa mereka akan mendapatkan ingatannya kembali setelah menyelesaikan game, mereka pun bersedia mengikuti permainan tersebut dengan menekan tombol. Dan game yang akan mereka mainkan adalah bowling. Aturannya hampir sama dengan bowling pada umumnya, tapi mereka hanya diberikan satu bilah tiap frame. Setelah seluruh giliran melempar dalam permainan habis, yang paling banyak menjatuhkan pinnya akan menjadi pemenang. Bola yang digunakan juga bola khusus. Dalam setiap bola bergambar jantung dari lawan mainnya. Miura akan melempar jantung si wanita, dan sebaliknya. Permainan dimulai dari Miura. Ia sempat terkejut dengan bola jantung yang terhubung langsung pada syaraf lawannya. Bahkan ia dapat mengetahui suhu tubuh lawannya dari bola tersebut. Namun beruntung, mereka tidak akan mengalami rasa sakit. Setelah merasakan degukan jantung si wanita yang gugup, Miura melempar bola dan mendapatkan 8 poin. Sama seperti Miura, si wanita mendapat 5 poin. Singkat cerita, mereka bermain sembari bersenang-senang. Bahkan Miura yang tidak membaca kondisi mengajak si wanita berkencan setelah semua ini usai. Dan ketika si wanita melempar, ia mendapatkan ingatan samar-samar. Sepertinya mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Pada saat melempar selanjutnya, ia kembali mendapatkan ingatan masa kecil, yaitu berupa namanya adalah Miyazaki Chisato. Miura yang mengetahui hal tersebut langsung senang, karena ternyata mereka adalah teman masa kecil. Dekim yang mengetahui sesuatu memberitahu pada Ana. Ia mengklaim bahwa mereka berdua mungkin tidak akan berakhir bahagia. Kembali pada permainan, Miura yang tidak ingin poinnya ketinggalan, tentunya agar bisa berkencan, berusaha melempar dengan sempurna. Namun tiba-tiba ia mendapat ingatan. Kala itu, Miura mengajak dua temannya untuk bermain bowling di suatu tempat. Hal tersebut dikarenakan tempat yang dimaksud terdapat gadis cantik yang disukainya, dan gadis tersebut adalah Chisato. Melihat Chisato, teman Miura yang satu sekolah dengannya memberitahukan fakta yang sebenarnya. Tidak cukup sampai di situ, kita juga dibuat penasaran dengan memperlihatkan Miura berbicara dengan Chisato, lalu bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Walaupun begitu, Miura yang mengetahui sesuatu bersikap seperti biasa di depan Chisato. Dan ketika giliran Chisato melempar, ia juga mendapatkan kembali ingatan masa lalunya. Kemudian Dekim menghampiri mereka serta memberitahu bahwa Miura lah pemenang permainan tersebut. Tujuan diberikan permainan ini untuk menimbang mereka pantas dimasukkan ke surga atau neraka.
Akan tetapi, Miura yang telah mendapatkan ingatannya kembali, serta menyadari bahwa ia telah mati, menghampiri Chisato untuk mengajaknya berkencan. Karena semasa hidup, Miura yang mengetahui kebenaran semua ini, belum sempat mengungkapkan isi hatinya. Setelah Chisato setuju untuk berpacaran, mereka meminta sedikit waktu pada Dekim. Walaupun hanya 5 menit, mereka menikmati sisa waktu yang mereka punya. Hingga akhirnya mereka dipisahkan oleh waktu. Untuk memahami cerita, kita harus balik pada kisah mereka masih kecil, di mana Miura kecil bersama temannya bernama Mai harus berpisah dengan seorang anak yang disukai oleh Miura. Dia bernama Chisato. Walaupun begitu, Mai yang menyukai Miura tetap berada di sisinya. Hingga mereka beranjak dewasa, Mai tidak bisa mendapatkan perhatian dari Miura. Tidak ada pilihan lain. Setelah lulus SMA, Mai pun dengan sengaja mengoperasi wajahnya agar mirip dengan Chisato untuk mendapatkan perhatian Miura. Dan sebelum mereka mengalami kecelakaan, Miura yang telah mengetahui semua ini ingin dekat dengan Chisato, atau lebih tepatnya adalah Mai. Singkat cerita, terjadi hal yang sama pada dua orang selanjutnya. Setelah mencoba mencari jalan keluar dari tempat tersebut, wanita bernama Tachibana Misaki yang merupakan seorang artis beranggapan bahwa semua ini adalah acara televisi. Lantas Misaki membawa seorang pemuda yang bernama Yosuke ke kamar mandi perempuan, serta mengklaim bahwa semua kejadian ini sengaja direkam. Ketika Yosuke mendengar nama Misaki, ia teringat dengan artis dalam acara keluarga televisi. Karena beranggapan ini semua adalah acara televisi, Misaki juga mengajak Yosuke untuk bekerja sama dan berpura-pura tidak mengetahui agar ekspresi mereka terlihat lebih natural. Tidak ada pilihan lain, mereka pun setuju mengikuti permainan, dan game yang terpilih adalah arcade game. Mereka berdua diharuskan saling bertarung dalam permainan tersebut. Pemain yang menang 2 ronde lebih dulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Tidak ada batasan waktu dalam pertandingan. Permainan ronde pertama dimulai dengan memilih karakter mirip mereka yang sangat mendetail, mulai dari bagian fisik hingga ke bagian skill jurus dalam game tersebut. Dan ronde pertama berhasil dimenangkan oleh Yosuke. Akan tetapi Misaki sekilas teringat dengan ingatannya. Kemudian Misaki meminta pada Yosuke agar dia mengalah di ronde selanjutnya. Dekim pun mengeluarkan sebuah alat untuk mengeluarkan sifat asli dari Misaki dan Yosuke. Ronde kedua berjalan dengan lancar. Namun ketika Yosuke akan kalah, dia bermain dengan serius yang membuat Misaki kewalahan. Akan tetapi Dekim memencet remote-nya yang membuat kontrol analog Yosuke terlepas. Setelah ronde kedua dimenangkan oleh Misaki, Yosuke mendapatkan ingatan masa lalunya yang kelam. Kemudian Misaki mengajak Yosuke untuk mengobrol. Ia pun mempertanyakan tindakan Yosuke yang hampir membuatnya kalah. Sadar ini bukan acara televisi, serta meyakini Mai di awal bukanlah tiruan, mereka pun menjadi ketakutan. Setelahnya, ronde terakhir pun dimulai. Misaki bermain dengan sangat panik, namun ketika dia hampir membalikkan keadaan, Dekim membuat kontrol analognya terlepas. Lantas hal tersebut membuat sisi gelap dari seorang manusia muncul. Setelah Yosuke pingsan, Misaki menyadari perbuatan buruknya dan meminta untuk dipanggilkan ambulan. Akan tetapi Dekim menyuruhnya agar melanjutkan permainan. Dalam pingsannya kita diperlihatkan pada masa lalu Yosuke, di mana sejak kecil ia mendapat perilaku buruk dari sang ibu. Bahkan kedua orang tuanya terpaksa bercerai. Hingga ketika Yosuke memasuki SMA, sang ayah menikah dengan seorang wanita yang menyayangi Yosuke.
Akan tetapi Yosuke di sini malah membenci ibu tirinya tersebut. Tepat ketika itu, Yosuke langsung terbangun dan melanjutkan permainan. Dan pada titik menentukan siapa yang akan menang, kita diperlihatkan dengan cara mati mereka berdua. Yosuke yang kesepian mengakhiri hidupnya sendiri, sedangkan Misaki yang suka main tangan dihabisi oleh asistennya sendiri. Dan pada akhirnya, Yosuke dinyatakan sebagai pemenang. Setelah dijelaskan bahwa mereka telah mati, serta diminta untuk memasuki lift, Misaki tidak terima dengan keputusan tersebut. Ia merasa timbangan ini memaksanya untuk melakukan hal buruk, sedangkan Yosuke yang sadar bahwa ia mengakhiri hidupnya sendiri, merasa menyesal belum bisa minta maaf pada ibu tirinya. Daikin pun menenangkan mereka berdua dengan cara memeluk, dan pada akhirnya mereka dikirim ke surga dan neraka. お二人とも